Kalau kondisi kita dalam keadaan sehat, insya Allah semua bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu sekalian, begitu panjang lebar apa yang telah disampaikan oleh Pak CEO, itu merupakan peta perjalanan S2 Digital Asset. Apa yang membuat beliau sampai terinspirasi untuk menciptakan sebuah inovasi baru terkait dengan masalah digital ini sendiri. Nah, seperti biasanya setiap ada kegiatan Zoom, pasti ada beberapa materi yang bisa kami titipkan kepada Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan edukasi untuk kita semua. Jadi setiap apa yang dilakukan harus kita kasih judul ya. Jadi judul untuk malam ini adalah S2 Digital Asset Cryptocurrency. Kita akan bicara tentang proses lending, borrowing, stablecoin, halving Bitcoin, dan kelebihan Bitcoin sebagai aset yang superior. Membahas tentang masalah inflasi yang disebabkan oleh pemerintah dan bagaimana orang kaya mencari cara untuk melindungi kekayaan mereka. Ini kita bicara tentang orang kaya ini ya. Jadi insya Allah kita semua akan menjadi kaya. Ya. Selain itu, kami memperkenalkan juga tentang S2 Digital Asset Token sebagai sebuah alternatif investasi yang terbuka untuk semua orang. Perubahan perilaku investasi masyarakat dapat mempengaruhi pasar properti dan ekonomi secara keseluruhan. Ya. Jika banyak orang meninggalkan investasi properti dan fokus pada aset digital, harga properti dapat turun dan membuat properti lebih terjangkau bagi orang yang membutuhkan tempat tinggal. Namun, hal ini dapat berdampak pada sektor ini dan pertumbuhan ekonomi. Jadi semua saling berhubungan ya, Bapak Ibu sekalian. S2 Digital Asset Token akan dapat membantu orang-orang melindungi kekayaan mereka dan mencapai tujuan keuangan mereka dengan menawarkan alternatif investasi yang terbuka untuk semua orang. Dengan modal yang kecil dan potensi keuntungan yang besar. Namun, penting juga untuk memahami resiko dan tantangan yang terkait dengan investasi aset digital lainnya. Strategi investasi S2 Digital Asset yang tepat dapat membantu semua orang untuk mencapai tujuan keuangan. Bapak Ibu sekalian, berikut beberapa tips yang dapat kami berikan, yang kami harapkan dapat membantu Bapak Ibu sekalian ke depannya ya. Yaitu yang pertama, tentukan tujuan keuangan. Ya, kita harus menentukan tujuan keuangan kita ini apa, kemana, untuk apa, gitu. Sebelum memulai investasi, tentukan apa yang ingin Anda capai, seperti membeli rumah atau mempersiapkan dana pensiun. Ya. Jadi ini ada beberapa ibu-ibu yang seperti kemarin menyampaikan, oh tujuan saya untuk melakukan investasi ini sebagai tabungan anak-anak saya kan saat ini masih sekolah, ke depannya mereka mau kuliah, jadi saya tidak akan susah-susah lagi untuk bisa mencari sumber keuangan agar supaya sekolah mereka bisa lanjut sampai dengan kuliah. Nah, karena semakin maju tahun, semakin banyak nilai daripada kebutuhan yang akan kita beli ke depannya. Yang kedua, pahami profil risiko. Maksudnya, kenali profil risiko Anda dan pilih investasi yang sesuai dengan toleransi risiko Anda. Nah, jadi kita harus mencari suatu investasi yang tidak akan merugikan kita ke depannya. Jadi tingkat resikonya hanya menyenangkan bukan merugikan. Gitu ya. Jangan kita sudah setengah mati tanam saham, ternyata kita berada di
ruang yang salah. Misalnya kita berada di investasi bodong misalnya. Pada akhirnya yang kita tabung-tabung itu tidak akan kita nikmati, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk persoalan ini ya. Jadi kita tidak boleh gegabah, kita harus jeli untuk memilih kira-kira investasi seperti apa yang harus kita masuki, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, ini diversifikasi. Diversifikasi investasi Anda untuk mengurangi resiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Jadi yang kita tingkatkan keuntungan, bukan kerugian. Ya, ini mungkin sudah jelas. Kemudian yang keempat, pilih investasi yang tepat, nah, yang sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko Anda, seperti menanam saham, obligasi, atau aset digital. Nah, kalau kita sekarang ini berada di digital aset, berarti kita lebih ke masalah aset digital, Bapak Ibu sekalian. Yang kelima, pantau dan evaluasi atau kinerja investasi Anda dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa investasi Anda masih sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Dan memang setiap kali kita melakukan segala sesuatu, kita harus selalu memantau ya, apakah ini masih sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Nah, gitu. Ketika dia mungkin sudah agak menjauh dari tujuan kita mulai menarik kembali, kita mulai lakukan sebuah keseimbangan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian, yang berikutnya adalah, dalam konteks studi digital aset token, penting untuk memahami resiko dan potensi keuntungan dari investasi aset digital. Pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup dan memahami profil risiko Anda sebelum melakukan investasi. Bagi para pengemban, kebijaksanaan studi digital aset dalam sistem blockchain adalah seperti kunci ajaib untuk membuka kode kekayaan bagi investasi aset. Studi digital aset sistem blockchain dapat menganalisis setiap sudut pandang aset dan data makroekonomi hingga keuangan mikro tanpa ada yang hilang. Sistem dapat mendeteksi investasi yang tersembunyi di balik pasar, membantu mengenali aset berkualitas. Juga sistem dapat menyesuaikan pilihan sesuai dengan tujuan dan kemampuan untuk mengembangkannya. Apakah itu spekulasi jangka pendek atau investasi jangka panjang? Sistem blockchain dan komunikasi yang berkualitas dapat memberikan nasihat yang akurat dan menjadikan investasi aset lebih masuk akal secara ilmiah. Menggunakan kecerdasan dan membuka konsep kekayaan aset dan membuat keajaiban kekayaan yang menjadi milik pengemban komunitas. Bagaimana sistem blockchain studi digital aset dapat membantu para pengemban dalam menganalisis dan mengenali aset berkualitas, serta memberikan nasihat yang akurat untuk investasi aset. Sistem ini dapat membantu meningkatkan kemampuan investasi dan mencapai tujuan keuangan. Dengan menggunakan teknologi blockchain, sistem ini dapat memberikan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam proses investasi. Selain itu, komunitas yang berkualitas dapat memberikan dukungan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Jadi ini mungkin satu hal yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan menggunakan teknologi blockchain, ya, teknologi blockchain, sistem studi digital aset ini dapat memberikan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam proses investasi. Dan ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, apakah ketika kita melakukan sebuah investasi, ini amankah untuk sampai ke depannya? Jadi harus kita pikirkan itu semua. Hanya dengan hadirnya studi digital aset, semoga ini bisa membantu kita semua, bukan hanya kita yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di negara Indonesia, ini bahkan di seluruh belahan bumi ini akan bisa artinya mengatur perekonomiannya ke depan melalui studi digital aset. Studi digital aset di Amerika.
Ya, ini S2 Digital Asset ini bukan hanya di sini ya. Nah, sekarang kita akan cerita sedikit tentang S2 Digital Asset di Amerika. Ini artinya mungkin tinggal menambah apa yang disampaikan oleh Bapak CEO tadi, ya. Pembahasan tentang publikasi S2 Digital Asset di Chili, Amerika Selatan, dan bagaimana promosi dilakukan melalui berbagai platform media sosial dan YouTube. Pembayaran promosi telah meningkatkan jumlah kunjungan ke video promosi EDA atau S2 Digital Asset dan terjemahan buku putih ke dalam bahasa Spanyol juga telah dilakukan. Nah, ini mereka telah melakukan beberapa langkah ya, beberapa langkah untuk lebih memikirkan tentang masalah perekonomian yang ada. Memang masalah ekonomi yang lagi anjlok ini ya, bukan cuma di kita-kita saja, tapi hampir di belahan dunia ini sudah merasakan itu dan ternyata, Amerika Serikat mengambil, sebuah peluang ya, sebuah peluang dengan melalui media sosial, mereka menginformasikan tentang proses ya, proses keberlangsungan daripada PTSU Digital Asset, baik itu melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Google, dan sebagainya. Nah, ternyata seperti biasanya, kita ketahui bahwa ketika kita sudah terkoneksi dengan itu, maka, bagi YouTube atau bagi media sosial yang merasa ada keuntungan akibat kita telah menyebarkan informasi-informasi, maka ada bayaran yang akan dari YouTube berikan ke kita, ya, dari media sosial itu berikan ke kita. Dan itu sudah terjadi di Amerika Serikat ya. Sahabat-sahabat komunitas S2 Digital Asset yang ada di Amerika Serikat telah melakukan hal demikian. Sehingga saat ini mereka selalu memberikan informasi kepada kami, ada beberapa dolar yang mereka sudah terima ya. Mungkin itu ada sekitar di atas $1.000 mereka sudah terima untuk saat ini, akibat mereka menyebarkan informasi, berita yang terupdate yang, dianggap bahwa itu, bisa membantu banyak orang untuk mengatur perekonomian mereka sehingga bagi YouTube, ini mereka menghargai dengan, memberikan sejumlah dolar kepada pihak Amerika. Jadi kalau Amerika pengguna dolar ya diberikan dolar, kalau kita ya diberikan rupiah oleh YouTube. Jika itu terjadi dan itu kita lakukan. Hmm. Hasil promosi S2 Digital Asset di Chili itu atau strategi promosi yang digunakan dengan strategi promosi yang lebih meluas, ya itu dapat mencakup beberapa hal, ya ini seperti satu, media sosial, meningkatkan kehadiran di platform seperti media sosial Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan link-link lainnya, ya gitu maksudnya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada konten yang berkualitas ya. Konten berkualitas. Membuat konten yang inovatif, menarik dan relevan dengan target audiens. Ya, selama ini mungkin kita banyak melihat ada konten-konten yang sering kita nonton ya melalui TikTok, YouTube dan sebagainya. Nah, tapi itu lebih ke apa? Konten-konten niaga ya. Mungkin kita akan membuat satu gebrakan baru. Mungkin ini satu ajakan juga untuk teman-teman semua, boleh silakan Anda, sebagai bagian dari komunitas S2 Digital Asset membuat sebuah konten yang terkait erat dengan masalah S2 Digital Asset dan silakan Anda bagikan dengan bebas ke, media-media, sosial lainnya. Tapi yang penting di situ jangan hindari ujaran-ujaran kebencian ya, jangan ada kandungan ujaran kebencian dan sebagainya. Karena ketika ada ujaran kebencian atau bahasa-bahasa yang negatif, itu nanti ada teguran ya, kita nanti ada dapat teguran dari media-media sosial itu. Nah, yang ketiga, ini influencer marketing, berkolaborasi dengan influencer yang memiliki, pengikut yang relevan dengan target audiens. Nah, ini kurang lebih sama dengan penyampaian yang sebelumnya ya. Kemudian yang keempat ini adalah iklan online. Menggunakan iklan online seperti Google, Facebook, dan apa ini, namanya, link-link lainnya lah, untuk meningkatkan visibilitas. Kemudian yang berikut lagi ini event dan webinar. Mengadakan event dan webinar itu untuk mempromosikan S2 Digital Asset dan membangun komunitas. Jadi kita membuat sebuah event seperti yang, kami lakukan di sini itu event kayak launching launching S2 Digital Asset, publikasi, itu bisa dikatakan juga sebuah event untuk pengenalan, pemberitahuan, publikasi kepada umum ya, kepada umum yang mengatakan bahwa S2 Digital Asset ini telah hadir ya, telah hadir di Indonesia dan dunia gitu.
Nah, kalau kita tidak pernah publikasikan melalui event-event yang itu, artinya tidak cepat menyebar ya. Nah, dengan tujuan agar supaya lebih cepat menyebar, lakukanlah mulai dari event-event kecil sampai event-event besar. Itu terserah Anda karena Anda semua adalah komunitas di sini dan punya kebebasan untuk melakukan hal apapun, yang penting masih terikat dengan, peraturan-peraturan yang ada di dalam, ketentuan S2 Digital Asset itu sendiri. Kemudian, ini yang keenam adalah kerjasama dengan mitra. Berkolaborasi dengan mitra bisnis dan organisasi untuk meningkatkan jangkauan, ya. Nah, silakan lakukan kerjasama dengan pihak lain, bagaimana untuk bisa mensosialisasikan tentang, S2 Digital Asset ini ke khalayak, yaitu silakan dengan cara-cara Anda, ya. Kemudian yang ketujuh, optimasi SEO atau mengoptimalkan situs web dan konten untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari. Dengan menggunakan strategi promosi yang lebih meluas, S2 Digital Asset dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. S2 Digital Asset yang berbasis blockchain menyatakan bahwa S2 Digital Asset lahir untuk kemanusiaan di dunia dan memiliki kantor di Indonesia dan Amerika. Dengan membagikan link website S2 Digital Asset dan link lainnya yang terkait dengan proyek ini, dengan membagikan lebih lanjut tentang visi dan misi S2 Digital Asset atau bagaimana proyek ini dapat membantu masyarakat, kami memberikan arahan dan pesan kepada tim holder untuk tetap fokus dan berkelanjutan dalam mengembangkan proyek ini. Pentingnya proses dan kesabaran dalam membangun komunitas dan mencapai tujuan. Tim holder itu maksudnya, contoh ini teman-teman ada teman-teman yang baru ya, yang belum tahu, itu semua yang terdaftar dalam sistem, yang sudah buat akun, yang sudah buat e-wallet, ya, yang sudah buat dompet digital yang terkait dengan digital aset itu, kemudian, apalagi kalau dia sudah melakukan staking atau penyimpanan aset, itu, yang namanya holder ya, holder ya, jadi, sudah terdaftar secara sistem di dalam digital asset. Berikut beberapa rencana dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan S2 Digital Asset. 1. Pengembangan komunitas yang kuat dan aktif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proyek. 2. Edukasi dan pelatihan. Menyediakan edukasi dan pelatihan tentang blockchain dan aset digital untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengguna. Ketiga, kerjasama dengan mitra. Berkolaborasi dengan mitra bisnis dan organisasi untuk meningkatkan jangkauan dan manfaat proyek. Yang keempat, pengembangan teknologi. Mengembangkan teknologi blockchain yang lebih canggih dan aman untuk meningkatkan kinerja dan keamanan proyek. Yang kelima, pemasaran dan promosi. Melakukan pemasaran dan promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap proyek. Yang keenam, pengembangan produk dan layanan. Mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah proyek. Dengan melakukan strategi-strategi tersebut, S2 Digital Asset dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga semua materi yang, tersampaikan akan menjadi bahan edukasi bagi kita semua dan lebih meluaskan pemahaman tentang apa itu S2 Digital Asset. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sukses untuk kita semua.